Shalom saudaraku, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita muji dan nyembah Tuhan, biar hari ini Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan menikmati pujian penyembahan kita pada hari ini. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Ora labatakara labaya sekinara labatakara labaya syanda. Kinara labatakara labaya sekinara labatakara labaya labatakara labaya labaya syanda. Kinara labaya labaya syandi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami datang, kami mau menyembahmu ya Tuhan. Biar pujian pengagungan yang kami naikkan ini Tuhan, naik ke tahta kudus-Mu, Engkau disenangkan. Nikmati penyembahan kami, nikmati pujian kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama pujikan ini dari awal. Katakan banyak yang Kau perbuat. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang layak diagungkan, Kau Allah yang layak. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Allah yang layak. Hormat kami bagi-Mu, syukur kami bagi-Mu. Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Ora labatakara labayase kenara labatakara labayasya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat. Kami serahkan Tuhan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kuduskan layakan kami, urapi kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Ora basyaka patakara labayara 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 labayasya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak,
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, bacakan kepada saudara mengenai hari-hari ini terjadi perubahan di cara kita beribadah di gereja-gereja. Karena situasi yang terjadi, maka banyak dari gereja-gereja harus mengadakan ibadah di rumah-rumah sendiri. Dan ini seperti Alkitab menuliskan, gereja mula-mula bentuknya seperti ini. Mereka beribadah di rumah-rumah, mereka berkumpul bersama di rumah-rumah. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 diceritakan, dituliskan di sana bagaimana jemaat mula-mula mereka bersatu hati mencari Tuhan, bersungguh hati. Setiap hari mereka menguatkan masing-masing jemaat, rumah ke rumah. Mereka beribadah mencari Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memecahkan roti, minum anggur perjamuan, artinya mendekatkan diri, menyatukan diri dengan Tuhan. Itu mereka lakukan dari rumah ke rumah. Saya percaya juga mereka sedang melakukan doa-doa mereka untuk kota mereka, untuk setiap keluarga-keluarga. Dan di jemaat mula-mula ini hasilnya dahsyat, luar biasa. Mujizat-mujizat sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai bukti dari iman mereka banyak terjadi. Jadi ternyata ketika kita berkumpul di dalam kumpulan yang kecil, di rumah-rumah, saling menguatkan, itu menularkan sesuatu yang positif kepada sesama kita, keseriusan, kesungguhan, batin ke arah Tuhan itu menjadi lebih tinggi. Dan sebagai akibatnya, perhatian mereka terhadap situasi kota, terhadap apa yang terjadi di kota itu. Karena di dalam cerita Kisah Para Rasul, banyak orang-orang sakit yang mengalami kesembuhan akibat dari karya Roh Kudus yang makin menguat ketika mereka mencari Tuhan dari rumah ke rumah. Karena firman Tuhan berkata juga, di mana 2-3 orang berkumpul dengan sungguh-sungguh hati mencari Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sebagai petunjuk Tuhan hadir, maka mujizat terjadi. Kota-kota yang orang-orang penduduknya banyak yang sakit, akibat jemaat-jemaat ini berkumpul, maka lebih banyak lagi orang yang mengalami kesembuhan, dibawa ke rumah-rumah, berdua bersama, mengalami sembuhan. Dan saat mereka keluar, mereka juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk membuat kesembuhan. Jadi kita berdoa, sesuatu yang besar sedang terjadi pada saat-saat ini, di mana kita beribadah dalam lingkup yang terbatas. Tapi biar seperti jemaat mula-mula, kita makin lebih gigih mencari Tuhan, lebih gigih untuk berharap kepada Tuhan. Maka sebagai akibatnya, kuasa pengurapan Roh Kudus memenuhi jiwa-jiwa orang-orang tersebut, dan mereka jadi disukai, diterima. Dan saat mereka bergerak, berbicara, berjumpa dengan orang itu, membawa kesejahteraan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Ada ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan, bacakan buat kita semua, kita renungkan. Dari Alkitab saya, kitab 1 Petrus 2
ayat yang ke-9. Ini tugas kita semua sebagai orang percaya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, saya ingin meng-highlight, menyoroti imamat yang rajani. Hari-hari ini, tugas keimaman sepertinya lebih diberikan kepada setiap kita. Karena bergereja di rumah-rumah, Tuhan ingin menekankan tugas keimaman ini seperti 1 Petrus 2 ayat 9. Tugas imam adalah menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, mari kita sebagai para imam-imam di zaman perjanjian baru ini, imamnya Tuhan, menjadi perantara antara Tuhan dengan kota kita, Indonesia, kota-kota kita, provinsi-provinsi kita yang sedang mengalami serangan satu virus yang begitu hebat penularannya. Kita menjadi imam, kita memohonkan, kita meminta, sebab doa orang benar, doa imam besar kuasanya. Kita memohonkan, kita bertanggung jawab, karena tugas ini diberikan kepada kita sebagai umat yang Tuhan pilih. Maka bagi saya mempercayai bahwa saat para imam ini meminta kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang salah, dari cara-cara, metode-metode yang salah, mencari Tuhan, berdoa, bertanggung jawab, dan mengajarkan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman kita untuk bertanggung jawab, memohonkan kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada kota kita, bertanggung jawab kepada lingkungan kita. Kata imbauan pemerintah untuk kita mengkarantina diri, maka kita lakukan itu, kita mengkarantina diri sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai imam. Ya, saya percaya seperti gereja mula-mula akan banyak terjadi kasih karunia, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan yang terjadi akibat doa orang benar, para imam ini melakukan bagiannya. Sebab ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota. Dengan kita melakukan bagian kita, kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita mengkarantina diri, kita membatasi untuk tidak terjadi perluasan penularan COVID-19 ini. Maka kita sedang mensejahterakan kota kita. Kita sedang membela kota kita. Kita sedang membela manusia, umat Tuhan. Saya percaya kota kita akan pulih, negeri kita akan pulih, Indonesia akan pulih, bangsa-bangsa akan pulih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Biar kita terus berdoa untuk bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini, untuk mujizat boleh terjadi atas bangsa ini. Kita percaya bahwa mata Tuhan tertuju atas bangsa ini. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri dan menerima berkat daripada Tuhan, mari kita pujikan pujian ini. Kita mau berdoa untuk bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Kami datang di
sujud, rendahkan diri, menyembahmu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan dan pulihkan negeri kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan dan pulihkan negeri kami. Indonesia, pulihkan Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan selalu beserta dengan kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan perlindungan Tuhan sempurna atas saudara. Tuhan memberkati usahamu di hari-hari dalam keadaan situasi yang saya katakan tidak menentu ini. Saya berdoa, kita berdoa, saudara umat Tuhan selalu diberkati, selalu dalam lindungannya, selalu dalam anugerahnya. Mari, buka hatimu, siapkan hatimu untuk terima berkat, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai, melindungi, menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya. Kita diangkat, tinggal dengan Tuhan dalam kebahagiaan dan kekekalan yang abadi sampai selama-lamanya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap sehat. Sampai jumpa. God bless.